karena ini saya lepas kok susah ya. Ini namanya apa itu, mangkok vakum. Ini adalah handle-nya. Yang ini yang saya pegang itu adalah handle-nya. Ini semua sampai di sini ya, sampai selangnya ini itu adalah alat-alat steril ya. Kalau yang ini ya, terus kemudian pompa ini itu bukan merupakan alat steril ya. Jadi ini tempatnya itu adalah di instrumen steril ya. Terus kemudian ya, kalau dua lama, terus kemudian dia itu sudah kita pimpin meneran selama 2 jam pada primigravida, 1 jam pada multigravida ya. Bayi tidak segera lahir dan kondisi bayi itu adalah pada fase yang gawat janin. Jadi dia mendekati 120 dan mendekati 160 ya. Saya sudah bisa kemarin sudah menjelaskan bedanya fetal distress sama gawat janin. Oke, sudah menetap di dasar panggul ya, dia sudah berada di HOT 3 dan HOT 4 ya. Terus kemudian setelah itu ya, kita persiapan alat-alatnya semuanya ya. Alat-alatnya itu adalah ada mangkok vakum ya, terus kemudian ada ini juga nggak bisa apa itu, selang, terus kemudian ada ini ya. Ini adalah untuk mengukur tekanan ketika kita memompa ya, memompa vakumnya. Memompanya adalah dengan menggunakan alat ini ya, pompanya. Ini bisa digunakan apa enggak? Besar. Oke ya. Setelah itu ya, kita taruh di sini ya. Saya takut kalau itu bisa juga ya, kita taruh di sini ya. Terus kemudian setelah itu jangan lupa kita lakukan penjelasan kepada pasien dan keluarga bahwa ini kondisinya bayinya adalah gawat janin, harus segera dilahirkan ya. Kita minta inform consent, inform choice, tanda tangan. Terus kemudian kita pasang infus itu maintenance itu berarti 20 TPM ya. 20 TPM itu kosongan ya, infus RL-nya ya, tanpa oksitosin ya. Terus kemudian kita cek kandung kemih. Apabila memang ada apa itu, kandung kemihnya penuh, kita lakukan kateterisasi. Kita bersihkan pasien dengan menggunakan waslap dan air DTT. Kita atur posisi pasien di ujung tempat tidur. Kalau memang tempat tidurnya bed ginek ya, ini kita ambil, pasien diposisikan litotomi. Oke. Terus kemudian kita pakai handskun steril kanan ya. Jadi di bawah bokong ibu ya, kita ganti apa itu, underpad saja enggak apa-apa di bawah bokong ibu ya. Terus kemudian ya, jangan lupa kalau memang underpadnya cuma 1 ya, enggak apa-apa ya. Kita taruhnya itu adalah di atas perut ibu ya. Terus kemudian setelah itu ya, ini mangkok vakum itu ya, kita taruh di sini ya. Terus kemudian ini langkah yang ketiga, pasang duk steril atas dan bawah. Kemudian ya, ini tadi itu kan alat steril
Ya, ujungnya tadi itu ya kita minta tolong kepada teman ataupun asisten untuk menyambungkan di sini nih. Ya, baru kita sambungkan di sini. Ya, di sini. Kalau alat yang ini ya tidak kita lepas pun tidak apa-apa, tapi ini harus kita steril karena ini adalah alat steril. Tadi itu posisinya kan berada di dalam sini. Ya, setelah kita pasang duk, ya, kita ambil, terus ujungnya kita kasihkan ke temen, ya, untuk disambungkan ke situ, ya. Terus kemudian kita cek apakah benar alat ini berfungsi dengan baik, ya, dengan cara ini, ya, ini coba dipegang. Diarahkan ke tanganmu begini. Begini. Woi. Loh, woi. Begini loh. Ya, terus kemudian minta tolong teman untuk memompa. Apakah benar, ya, mangkok vakum ini bisa menyedot dan tidak ada kebocoran. Jadi ini pompa. Ya, ini adalah vakum ekstraksi masih manual. Tapi kalau di rumah sakit itu kita tinggal menekan on off-nya, terus kemudian kita putar. Ya, kalau memang ini benar-benar nyedot, ya tidak ada kebocoran, ya, baru kemudian kita taruh di atas perutnya ibu. Ini kan duk steril. Ya. Oke. Baru kemudian kita lakukan tadi itu kan kita mengosokkan kandung kemih kan sudah melakukan full hygiene. Ya, kita VT untuk memastikan bahwa memang pembukaan lengkap, ya. Terus kemudian porsio tidak teraba, efisien 100%, ya. Ketubannya negatif, terus kemudian presentasi kepala, ya. Terus kemudian UK jam berapa? Terus kemudian juga berada di hot berapa? Oke, sudah. Setelah itu, ya. Setelah jika ada indikasi untuk melakukan episiotomi, kita lakukan episiotomi, ya. Jangan lupa kalau kita mau melakukan episiotomi, ya, di awal kita kan sudah menyiapkan, ya, yang namanya lidokain, ya. Ya, kita asuhan sayang ibu sebelum melakukan episiotomi kita injeksi dulu lidokain, ya. Jangan lupa diaspirasi dulu. Kalau memang aspirasi ini keluar darah berarti masuk ke dalam pembuluh darah, harus kita cabut, ganti tempat, ya. Jangan lupa kepala janin itu kita lindungi, ya. Aspirasi kalau memang tidak ada, ya, sambil kita tarik, kemudian kita masukkan obatnya. Episiotomi saat puncak HIS, kita lindungi kepala janin, ya, kita lakukan episiotomi. Melakukan episiotomi itu tidak boleh kretek, tidak boleh langsung kres begini, ya. Itu adalah asuhan sayang ibu ketika puncak asma atau puncak HIS. Jadi ibunya tidak merasakan sakit, ya, sakitnya tidak double HIS, terus kemudian kalian epis, ya. Oke, setelah itu, ya, ibunya, ya, kita lakukan yang namanya pemasangan mangkok vakum, ya. Saya keluarkan dulu bayinya, ya, biar kalian tahu. Bukan, apa bahasa Indonesia mingkupkan itu? Oke. Apa bahasa Indonesia dikumpulkan? Drama serak. Kita kuncupkan. Kalau posisinya itu adalah yang berasal dari silikon seperti ini. Kita mingkupkan,
Terus kemudian posisinya kita masukkan begini, ya. Ya. Tapi kalau bentuknya itu dari metal, itu bentuknya seperti ini, Rek. Tapi ini enggak terlalu tebal seperti ini, segini. Itu kita memasukkannya adalah miring, ya, miring begini, baru begini. Ya, ada bayangan ya? Ya. Oke. Memasang mangkok vakum itu adalah menjauhi ubun-ubun besar, ya, ke arah biparietal belakang kepala, ya. Kita tarik garis tegak lurus, ya, ke arah biparietal belakang kepala, ya, dari ubun-ubun kecil, ya, 2 sampai 3 cm. Jadi bentuknya itu kita pasangnya di sini atau di sini, ya. Jadi menjauhi ubun-ubun besar. Itu menjauhi ubun-ubun besar, yaitu dari UUK, ya, dari UUK ke arah sutura sagittalis 1 sampai 2 cm, kemudian ditarik garis tegak lurus ke arah biparietal belakang kepala. Ya, 1 sampai 2 cm, entah itu kanan ataupun kiri. Ya. Perhatikan tepi mangkok yang tidak terpasang pada bagian yang tidak rata. Oke ya. Terus kemudian setelah terpasang, ya, terpasang begini, tak lebokno meneh, Rek. Setelah terpasang, ya, ini kita memegang, gak rumeneng untuk arek-arek, ya. Setelah terpasang begini, kita memegang mangkok vakum itu adalah yang ini, jari tengah itu pada kulit kepala janin, jari yang ini telunjuk sama ibu jari itu pada mangkok vakumnya, begini. Ya, jadi C, huruf C. Tapi ada jari tengahnya. Ya. Ya. Terus kemudian kita memastikan bahwa tidak ada jalan lahir yang terjepit. Ya, dengan cara tangan kiri kita itu masuk begini, seret, begini untuk mengecek, ya, apakah ada jalan lahir yang terjepit. Sebelah kiri, kemudian sebelah kanan kita cek juga. Ya, kalau tidak ada jalan lahir yang terjepit, kita naikkan -2. Ya, jadi dipompa. Ya, disuruh pompa sampai tekanannya ini di sini adalah -2 atau di sini adalah 20. Ya. Terus kemudian kita tunggu selama 2 menit, ya, untuk menaikkan tadi itu. Terus kemudian kita cek lagi apakah ada jalan lahir yang terjepit atau tidak. Kita cek. Ya, kemudian kita cek lagi, ya, kita tunggu selama 2 menit, ya, kemudian kita naikkan 40 atau -4, ya, ya, terus kemudian kita tunggu lagi selama 2 menit, kita cek lagi apakah ada lilitan, ada jalan lahir yang terjepit. Oke. Kita naikkan jadi 60 atau -6. Ya. Terus kemudian kita tunggu lagi 2 menit sambil kita cek apakah ada jalan lahir yang terjepit. Kita naikkan -8. Setelah -8 kita tunggu selama 2 menit, ya, dan kita pada saat puncak asma ibunya meneran. Ya, ibunya meneran, ya. Kita berubah. Tadi itu kita duduk, ya, melakukan tindakan ini kita berubah jadi berdiri. Ya, boleh juga kita duduk asalkan kita kuat. Ya. Setelah -8 puncak asma ibunya pengen meneran, ibunya itu disuruh meneran sedikit. Ya. Kalau tangan kita itu yang kuat adalah sebelah kanan, kita menariknya adalah tangan kanan. Tangan kirinya stenen. Ya, perineum itu kita lindungi.
Tapi kalau kita itu kuatnya adalah tangan kiri, tangan kanan itu Steinen. Ya. Ya, kalau saya tangan kanan yang kuat ini Steinen, ya. Sambil ibunya itu meneran, ya, lahirlah ya. Apa itu dahi, hidung, mulut, dagu. Kalau sudah lahir, ya, itu disuruh muter apa itu melepas atau apa itu mengecilkan sampai 0, diputer. Ya, kalau sudah diputer, ya, muternya itu adalah ininya ya, knopnya ini loh. Ya, atau langsung dicabut saja. Ya. Kalau itu sudah 0, itu akan terlepas sendiri. Ya, kita cek lilitan, ya, kita tunggu putar paksi luar, biparetal, apa itu tarik curam ke bawah ke atas sangga susur. Sudah kita lanjutkan APN. Gitu. Ya, vakum ekstraksi itu tidak satu kali itu berhasil. Apabila satu kali itu tidak berhasil, kita ulangi lagi dari 0 lagi. Begitu. Ya, tidak boleh di tempat yang sama. Ya, vakum ekstraksi itu maksimal itu kita lakukan 3 kali. Kalau itu tidak berhasil berarti sudah gagal vakum ekstraksi. Kita lakukan tindakan SC.